Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Semoga di hari ini pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita memberikan damai sejahtera dan sukacita. Bapak Ibu, mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah Engkau. Kiranya Roh Tuhan bekerja agar kami semakin mengerti, mengimani bahwa firman-Mu adalah yang membawa hidup kami semakin dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan harian kita Jumat 11 September 2020, saya akan bacakan tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 17. Demikian dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik kita mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu, di dalam hidup kita sering kita melupakan segala kebaikan Tuhan. Itu makanya firman Allah pada pagi hari ini mengajak dalam kehidupan orang yang telah ditebusnya dengan darah yang mahal lewat kematiannya di kayu salib. Mengingat segala kemurahan Tuhan, maka kita akan senantiasalah mengucap syukur. Karena orang yang mengucap syukur adalah itu sebuah respon pengenalan dia kepada Tuhan yang telah mengasihi dia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan harian ini mengingatkan atau bahkan Tuhan mengatakan dalam kehidupan kita, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau ucapkan, semuanya itu kiranya buat Tuhan. Apa yang kita perbuat, seluruh totalitas atau gerak-gerik kehidupan kita, Tuhan berkata, buatlah itu menjadi sebuah persembahan bagiku. Karena persembahan yang Tuhan suka dalam hidup kita adalah buah dari iman kita. Saudaraku, mari kita senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur itu jangan hanya dalam hidup kita ketika kita beruntung, namun pahit, manis, rugi, laba, akan senantiasa mengucap syukur. Kita patut meneladani ungkapan dari Ayub, bahwa apa yang dia alami dalam hidupnya
suka dan duka dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Pahit, manis, suka, duka, kita akan mengatakan terpujilah nama Tuhan. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini atas sepengetahuan Tuhan dan atas seizin Tuhan. Jadi kita akan senantiasa mengucap syukur. Bapak Ibu, banyak sekali orang yang tidak mampu mengucap syukur, menggerutu karena tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan dalam kehidupannya. Tapi perlu kita ketahui Bapak Ibu, apakah dengan caramu menggerutu itu menyelesaikan masalahmu? Tidak. Maka jalani hidup ini, nikmati hidup ini, syukuri hidup ini. Karena waktu kita, hari-hari kita adalah anugerah Tuhan. Karena itu adalah anugerah dari Tuhan, mari kita nikmati. Mari kita jalani. Sekalipun kita ini menghadapi banyak tantangan, sakit, ekonomi lemah, bahkan di suasana pandemik 19 ini, sungguh luar biasa dampaknya. Namun apakah kita harus menggerutu? Tidak. Tapi mari memasuki dunia baru. Mari menjalani kehidupan yang baru. Mungkin tidak nyaman bagi kita kondisi ini. Tapi sebagai orang percaya, dalam kondisi apapun, jangan pernah engkau menyerah. Jangan pernah engkau surut. Namun tunjukkan Allahmu yang luar biasa, yang menyelamatkan engkau, yang telah menebus engkau, yang telah berperkara dalam segala perkaramu. Tunjukkan Allahmu yang hebat itu. Maka jangan pernah menyerah. Karena Tuhan itu mampu menyelamatkan kita, membebaskan kita, bahkan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Saudaraku, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah untuk menjalani hidup ini. Maka mengucap syukurlah. Kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Biarlah pekerjaan itu menjadi sebuah ibadah. Karena apa yang kita lakukan ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apa yang kita ungkapkan, maka oleh sebab itu jaga setiap perkataanmu. Karena apa yang telah kau ungkapkan tidak akan pernah kembali lagi. Dan itu tidak akan pernah tercabut lagi. Maka apa yang hendak mau kau katakan dalam hidupmu, berpikir dulu untuk mengucapkannya. Biarlah seluruh perkataanmu adalah perkataan yang menyejukkan hati. Itu firman Allah. Menyejukkan hati. Sebab jikalau kita senantiasa menunjukkan atau mengatakan perkataan yang menyejukkan hati, maka akan banyak orang-orang yang akan diselamatkan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari di saat ini kesempatan kita, jalani hidupmu penuh sukacita, nikmati hidupmu dengan rasa ungkapan syukur. Jangan pernah menggerutu, jangan pernah bersungut-sungut, karena orang yang menggerutu, orang yang bersungut-sungut adalah orang yang mengandalkan pikirannya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dan pikirannya. Namun berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, karena Allah akan senantiasa menopang dalam hidupnya. Berharap kepada Tuhan, karena Allah yang luar biasa akan menopang hidup kita. Maka itu saudaraku, jalan hidupmu bersukacita, berpengharapan, mengucap syukur. Karena itulah buah pengenalan kita kepada Tuhan, bahwa Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang hebat, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka nikmati anugerah Tuhan. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393.
Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang senantiasa mengajarkan kami untuk mengucap syukur, baik dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, kala manis, kala pahit. Dinamika kehidupan itu kami belajar untuk menikmatinya dan senantiasa bersyukur. Karena hal itulah yang Kau kehendaki, yang mau kami tunjukkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, kiranya Engkau memberkati seluruh kehidupan keluarga kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hibur. Seluruh hidup ke dalam tangan-Mu kami serahkan, karena kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang kuat memegang kami, agar kami tidak terjatuh di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bapa kami yang di surga, ampuni segala dosa kami, biarlah kami layak disebut dengan anak-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beraktivitas dan penuh bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.